Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Potter Seto dengan NIM C0303240068 pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya, yaitu tentang incremental method yang dibikin oleh Ahmad Imam Nawawi, Alif Naufal, Nur Seto, Muhammad Rafi Ihsan, dan Risma. Pada konten ini yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada penjelasan, definisi, tahap, ciri-ciri, dan metode incremental. Terus yang ketiga itu ada analisis, kelebihan dan kekurangan metode incremental. Yang keempat penerapan, contoh penggunaan perbandingan dengan metode lain. Yang kelima adalah kesimpulan. Ada yang pertama pendahuluan. Incremental itu apa? Incremental merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pengembangan software. Konsepnya itu mirip dengan waterfall, tapi incremental ini dibuat secara bertahap dan bisa diulang jika terjadi kesalahan atau kehendak melalui update. Tujuan dari incremental ini agar sistem aplikasi yang besar itu bisa dibangun sedikit demi sedikit seiring berjalannya waktu. Penjelasannya, metode incremental. Jadi, incremental ini adalah cara membuat suatu software yang dilakukan dengan menambah fitur secara bertahap, increment. Setiap hasil dari tahap yang dilakukan tentu bisa dipakai walaupun belum 100% selesai. Meskipun belum 100% selesai, justru itu adalah ciri khas dari metode ini, sehingga tiap tahap terus dilakukan dan digabung menjadi satu sistem yang utuh. Tahapan metode incremental. Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam menggunakan metode ini. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan, apa saja yang diperlukan oleh user. Terus yang kedua itu ada desain, membuat gambaran sistem itu nantinya akan seperti apa. Yang ketiga itu coding, mulai melakukan program secara bertahap. Yang keempat testing, menguji coba tiap fitur yang ditambahkan. Terus yang terakhir itu menggabungkan tiap tahap yang telah selesai ke dalam sistem. Ciri-ciri metode incremental. Ada beberapa ciri dari metode incremental. Yang pertama itu dikerjakan secara step by step. Versi awal yang sudah jadi bisa dipakai untuk dilakukan pengetesan. User yang menggunakan bisa langsung mengasih feedback. Dan yang terakhir itu lebih fleksibel kalau semisalnya ada perubahan kebutuhan pada proses increment. Analisisnya, kelebihan metode incremental itu adalah tentunya bisa rilis lebih cepat, biaya awal yang biasanya murah, resiko kegagalan yang lebih sedikit karena dilakukan secara bertahap, dan juga cocok untuk proyek yang kebutuhannya belum 100% jelas mau seperti apa. Kekurangan dari metode incremental, kekurangannya itu adalah kita harus bisa dalam mengatur jadwal dan manajemen yang bagus. Kemudian akan sangat susah dilakukan kalau sistem yang dibuat itu terlalu kompleks dan ada yang ketergantungan antara proses increment yang mana hasil dari increment selanjutnya itu bergantung hasil dari increment yang sebelumnya. Untuk penerapan metode increment, ada beberapa contoh dari penggunaan metode ini, yaitu biasanya terdapat pada aplikasi mobile yang update fiturnya secara bertahap, sistem informasi kampus yang basic, lalu ditambah fitur dan software yang perusahaan yang perlu update rutin. Perbandingan dengan metode lain, jika dibandingkan dengan metode lain, waterfall adalah metode yang langsung selesai tanpa terlalu banyak perubahan. Adapun spiral yang fokus ke analisis resiko seperti teknis, biaya, dan lain-lain. Sedangkan incremental cocok untuk sistem yang penting, jadi terlebih dahulu, baru nanti dilakukan penambahan fitur secara bertahap. Untuk kesimpulan dari metode ini sangat cocok untuk sistem yang keperluannya belum tentu jelas, bisa dipakai langsung dan juga fleksibel dalam melakukan perubahan apabila diperlukan. Tapi tetap ingat juga bahwa metode ini perlu manajemen yang rapi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.